Ibu Romoramani, sebelum saya bincang-bincang Dhamma pada pagi hari ini, mari kembali kita merangkapkan kedua tangan kita untuk kembali mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggala Mutamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Terima kasih. Selamat pagi. Lemes amat ya. Selamat pagi semua. Iya, terimalah salam bahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Kurang semangat. Terimalah salam bahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Luar biasa, bisa minta tepuk tangan buat semua. Biar lebih semangat di pagi hari ini, saya lihat wajah-wajah yang cerah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa. Kesempatan yang luar biasa, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Wayat dan Ibu Yani. Yang mana Ibu Yani? Oh baik, iya. Dapat undangan dari beliau, saya sangat bersyukur dan berterima kasih dan bisa berkumpul juga, bertatap muka kembali, karena sudah beberapa, 1 tahun lebih kayaknya. Ada 1 tahun? Wayat belum ya? Sudah? Oh iya, tahun lalu kita berjumpa. Rasa rindu, rasa kangen pasti ada, karena bertatap muka dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa, yang bisa meredam, bisa melewati rintangan. Nih nggak semua sembarangan bisa datang ke sini duduk bersila dengan baik. Banyak yang di luar sana lagi sibuk mempersiapkan diri untuk pergi jalan-jalan, mungkin healing di hari libur, di hari penat, 1 minggu full. Tapi ini orang-orang yang luar biasa, masih bisa memberi kesempatan untuk kasih makan batinnya. Batinnya biar terisi. Jangan fisiknya aja nih, tapi jiwanya juga harus dikasih makan. Ya seperti ini datang. Terima kasih sudah bisa hadir di sini, bisa kita bincang-bincang Dhamma di pagi hari yang cerah dan bahagia ini. Ada yang sedih hari ini? Enggak ada nampaknya, semua wajahnya cerah-cerah. Tapi sini bangga saya, bapak-bapaknya banyak, adik-adiknya banyak. Yang laki-laki. Biasa setiap saya datang, laki-lakinya pilihan Bu, Dek. Pilihan. Ada yang bawa pasangan suami istri atau boyfriend, pacar. Ada suami istri di sini? Ada? Ada. Jadi contoh keluarga Hitasukaya. Jadi buat contoh yang lain juga. Di tetangga sana setiap pagi sudah datang berdua dengan cantik dan gantengnya. Kita pun gak kalah ya. Di seberang sana di Citra tuh tempat ibadah, gereja dipenuhin. Kadang-kadang saya cemburu. Kenapa kok kita mah rada kurang ya? Sebenarnya bukannya kurang, mungkin niatnya belum timbul. Kalau udah datang seperti ini kan kita mah ehipasiko ya. Semua ada yang dipaksa datang ke sini? Atau bilang harus datang? Enggak ya? Datang dengan sendiri atau dengan paksaan? Atau enggak enak di rumah pengen ke sini? Jadi ada hiburan spiritual. Enggak gitu ya. Kita bersyukur masih diberi kesempatan, masih punya waktu untuk datang berbuat kebajikan seperti ini. Kita ini orang-orang yang pilihan, orang-orang yang luar biasa.
Nggak semua orang bisa kesempatan datang berkumpul berpuja bakti. Mungkin di luar sana, di rumah sana banyak orang yang ingin sekali datang tapi nggak punya kesempatan. Mungkin dengan berhalangan hadir seperti sakit atau yang lainnya. Jadi yang nggak bisa ditinggalin. Tapi kita ini orang-orang pilihan, manfaatkan kesempatan yang ada. Berkahnya pasti nggak disangka-sangka, berlipat. Waktu yang kita korbankan selama 2 jam, dari rumah udah niatnya udah baik, mau datang ke wihara sama Kidang. Dengan bangganya, wiharanya begitu megah, kita manfaatin. Berdiri ini pun nggak gampang. Kita sebagai umat Buddha, kewajiban kita untuk manfaatkan tempat ini untuk berbuat kebajikan adalah ladang yang baik di sini. Maka beruntunglah adik-adik, ibu bapak, semua yang ada di sini orang-orang yang beruntung. Beruntung kenapa saya bilang beruntung? Wah, pasti nanti di luar sana kebajikan yang terkumpul itu enggak sia-sia. Yang sakit mungkin, ada beberapa yang sakit bisa sembuh. Wah enggak Bu, masih aja tuh sakit. Tapi sembuh batinnya, bisa meredam. Maka saya bilang temanya kekuatan kata-kata yang baik. Ada yang dari rumah datang marah-marah? Gak ada ya? Gak ada, karena sudah paham dengan Dhamma. Umat Buddha tenang. Belum lama ini saya pergi ikut retret, kebetulan di Simpak mungkin udah ada yang pernah ke sana, ada yang pernah ikut di sana. Saya paham dan mengerti semua guru meditasi mungkin sama. Cuma metodenya beda-beda. Di sana saya menemukan satu ilmu yang belum pernah saya dapat. Namanya beliau Bante Bodhinanda, mungkin udah kenal ya, Bante Bodhinanda. Orang yang datang ke sana pun pilihan. Gak semua juga orang bisa datang ke sana. Dari niat hati. Banyak orang punya waktu yang gak bekerja banyak, tapi gak punya kesempatan. Jadi cetananya kurang nyambung. Gak nyambung. Sebenarnya sih nyambung, cuma belum ada niat baik. Di sana saya menemukan, saya akan berbagi. Mungkin di sini juga udah pintar dan udah paham, semua udah mengerti. Tapi saya berbagi aja. Di sana saya menemukan kata-kata yang luar biasa. Buat saya bagikan dan buat diri saya sendiri saya akan praktekkan. Bante, saya meditasi suka gerak, saya bilang. Gerak sendiri. Ya udah diamin aja. Kok diamin Bante? Ya udah sadari. Kita ini duduk bermeditasi bukan untuk konsentrasi, bukan untuk fokus katanya. Saya pikir juga meditasi itu harus fokus. Ada yang sepaham dengan saya? Fokus, konsentrasi. Saya salah paham, ternyata salah. Meditasi itu ternyata kita hanya diam. Kebetulan yang diambil objeknya vipassana. Vipassana saya pikir saya kurang paham. Akhirnya saya paham di situ. Kita bermeditasi bukan untuk ambil fokus atau ambil objek. Mungkin guru meditasi ada macam-macam metode yang saya dapat dan saya mengerti di sini. Kita harus bisa padam, tapi hidup. Saya kurang paham, padam tapi hidup. Bagaimana bisa padam tapi hidup? Padam tapi hidup ternyata ada makna. Padam, kita bisa memadamkan gelora, ambisi, amarah, kebencian, dendam. Kita bisa memadamkan itu semua, tapi kita tetap hidup. Hidup itu dalam arti kata sadar. Kita mengamati rasa, mungkin saat kita duduk bersila, ada rasa yang datang. Biasanya kesemutan, rasa pegal,
rasa gegajahan. Kalau orang kampung saya bilang gegajahan itu sebelum datangnya kesemutan pasti ada rasa yang kebas. Itu rasanya kebas sekali. Nanti dia lama-lama hilang, tapi kita nggak sadar, nggak sabar. Cepat-cepat merubah posisi. Disebutnya, dibilang kita tidak menerima kenyataan. Kenyataan yang datang kita tolak. Tolaknya dengan cara apa? Dengan merubah posisi. Kenapa kita bisa cepat-cepat ganti posisi? Karena kesemutan, Bu. Kesemutan, sakit, kita buru-buru rubah posisi. Ternyata maknanya dalam. Setiap kita rubah posisi kita duduk, kita udah menolak. Menolak rasa, gak nyaman, gak enak. Di sini kita belajar bagaimana kita bisa menerima kenyataan di dalam diri. Bagaimana kita bisa keluar menghadapi kenyataan di luar sana. Bisa nggak kita terima kenyataan? Kita nggak akan bisa terima kenyataan kalau diri kita sendiri kita nggak bisa terima. Itu yang saya tangkap kemarin pelajaran yang saya dapat. Maka saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Karena ternyata meditasi banyak objek-objek yang kita ambil, metode yang kita ambil. Mungkin guru-guru meditasi di sana Bante-Bante juga ada metode-metode yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya kembali tentang meditasi, saya sharingin mungkin bisa yang biasa meditasi akan paham. Ternyata rasa sakit kita hadapi, kita terima. Intinya terima. Terima kenyataan. Jangan gak terima kenyataan. Kalau kita nggak bisa terima kenyataan, hidup kitanya jadi susah. Nggak terima segalanya. Apapun yang datang kita nggak terima. Maunya yang enak-enak aja. Rasa nyaman yang kita mau. Inilah kita, sifat manusia. Seperti itu. Yang nggak enak ditolak. Iyalah, masa nggak enak kita terima? Iya. Yang nggak enak kita buang. Kenapa kita harus terima yang nggak enak? Kita akan tahu rasa. Kalau kita nggak tahu rasa nggak enak, kita taunya enak aja, ngelihat orang juga pengennya yang baik-baik aja. Kita nggak peka. Kalau kita udah bisa menerima kenyataan, kita akan peka. Bukan jadi spiritual, ngelihat orang yang gini, wah ini orang jahat nih. Jangan. Jadi kita bisa memilah dan memilih bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Apalagi sekarang di era globalisasi. Jadi milenial, zamannya sudah berbeda. Anak muda, kita yang sudah laule ketinggalan. Ketinggalan tapi dalam arti kata, dalam pengalaman mungkin sekarang lebih modern. Sekarang lebih mengenal, apalagi sekarang AI lebih mengerikan. Bisa jadi tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi dalam promosi hal apapun, ya. Maka kita harus bijak menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi intinya kekuatan kata-kata yang baik, kita bisa kembali ke diri kita sendiri. Di Karania Metta Sutta sudah dikatakan. Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Kata-kata inilah yang bisa menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita nggak bisa jaga? Maka pelindung yang sesungguhnya inilah. Tapi sekarang bukan di mulut aja, di jempol Pak. Bu. HP. Kadang kita marah dengan seseorang, satu orang di medsos rame dengan status. Yang suka dengan kita akan kasihan. Aduh, kasihan. Tapi yang gak suka sama kita malah senang. Maka hati-hatilah, bijaksanalah dalam mempergunakan kata-kata. Jangan percaya begitu saja, jangan terima begitu saja.
Karena berita-berita hoak belum tentu kebenarannya. Pahami, mengerti dulu, benar atau tidaknya, kita harus bisa pahami. Dan harus bijaksana. Nah, manfaatnya meditasi itu nyambung. Menjaga loba, moha, loba dosa moha kita. Dari kata-kata yang baik bisa mempunyai kekuatan. Kalau orang udah punya kata-kata yang baik, lepas tuh mohanya. Lepas tuh lobanya, dosanya. Kalau sudah loba, pasti di situ timbul keserakahan. Kata-katanya bisa keluar kata-kata yang baik enggak? Kalau orang serakah. Kalau orang serakah, jangankan kata-kata yang baik. Selalu ambisi yang keluar. Loba berkaitan dengan kata-kata yang baik, mempunyai kekuatan kata-kata yang baik. Kalau orang udah moha, lepas, dia udah gak ada lagi kebodohan batinnya. Pasti selalu kata-kata yang baik, motivasi, membuat semangat, sanjungan, pujian, tapi bukan hoak, bukan lebay. Berkata-kata dan bertutur kata yang baik adalah bisa melindungi diri kita sendiri. Kok bisa? Bisa. Kalau kata-kata kasar ada orang tersinggung, nyambung ke hati kita enggak? Sakit hati enggak? Tapi kita ini umat Buddha sudah dihajarkan untuk tidak menerima hal-hal buruk. Jangan menampung hal-hal sampah. Sampah yang enggak penting harus dibuang. Kita mengikis kilesa seperti ini. Datang, berpuja bakti, baca parita, bermeditasi. Wah, lengkap, paket komplit. Jadi kita diajarkan di sini jadi orang-orang yang beruntung. Beruntunglah bertemu dengan ajaran Buddha, mengenal Dhamma. Karena Dhamma indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semua indah. Kaki pegel, Dhamma. Itu ada Dhamma di situ. Kesemutan, pegel, duduk, gelisah, itu Dhamma. Kita nggak terima. Nggak terima keadaan, kenyataan. Jadi intinya kita belajar nerima kenyataan. Dengan kata-kata yang baik, kita bisa memotivasi orang. Orang yang terpuruk bisa bangkit. Semangat, biasa ada ya? Pagi-pagi semangat pagi, selamat pagi, semoga hari ini penuh semangat. Itu baik sekali. Jadi nggak ada kata-kata yang menghujat, kebencian. Kalau kita di luar sana menyebar hoak, kebencian, satu orang aja yang benci. Jangan ikutin yang lain. Yang lain jangan diajak-ajak. Kalau udah benci satu orang jangan diajak lagi. Jangan ikut cerita. Jangan nambah-nambah. Kadang kita sebenci satu orang, kita ajak teman kita. Tuh si Anu gitu. Iya sih dia emangnya gitu sih. Padahal awalnya temannya ini enggak ikutan benci. Karena bestie, Pak, enggak cowok enggak cewek sih sama sih sebenarnya. Karena bestie, diajaklah. Iya sih ya, kayaknya dia gitu loh. Saya lihatnya juga kayak gitu. Iya sama saya gini-gini. Nambah tuh Pak virusnya satu. Padahal dia benci satu orang. Untuk mengajak kebencian, karma buruknya banyak. Kita double. Karena sudah nimbulin virus. Entar satu lagi cerita lagi sama, ternyata si itu gitu loh. Siapa bilang? Itu loh temannya bilang. Oh ya, iya sih saya pernah lihat gini-gini. Padahal belum tentu. Jadi nyambung lagi tuh virusnya. Jadi karmanya berlipat-lipat dari yang penyebar virus karena sudah nyebarin lagi tuh virusnya, virus kebencian. Kalau virus cinta masih mending, timbulkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Maka kalau hati kita bisa menerima dengan yang baik-baik, kata-kata yang baik, akan terpancar cinta kasih di wajah kita. Melihatnya selalu hal-hal yang baik. Seperti lalat. Lalat mau ke tempat yang wangi. Lalat mau ke tempat yang bunga-bunga, yang indah. Lalat enggak mau.
Bukan di situ tempatnya. Dia adanya di tempat yang busuk, di tempat sampah, di tempat-tempat yang gak nyaman, yang kita juga lihatnya jijik. Apa bedanya lalat dengan lebah? Lebah sukanya yang wangi-wangi, bunga, dan menghasilkan madu. Bisa menyehatkan tubuh, digunakan hasilnya. Kalau lalat berguna, jadi penyakit. Kalau kita agak jorok atau makan di sembarang, ada lalat, bisa nimbulin penyakit. Kalau lebah menimbulkan kesehatan, lalat menimbulkan penyakit. Begitupun kata-kata. Kata-kata yang buruk, fitnah, menjelek-jelekan, jadi timbulnya penyakit. Penyakit jiwa, sakit hati, merasa tersakiti. Karena kata-katanya nancep, sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Karena nggak menerima kenyataan. Tapi kita bersyukur umat Buddha bisa paham dan mengerti bahwa semua itu adalah tidak baik. Kita akan kembali ke diri kita, bisa nggak kita menerima kenyataan? Dijelek-jelekin orang, dipitnah, yang nggak jelas-jelas kita nggak melakukan, atau dijelek-jelekan. Hal-hal yang nggak baik, yang nggak sesuai dengan kenyataan, ditunjukkan kepada kita, itu kadang-kadang kita nggak terima. Tapi kita sudah belajar Dhamma, kita bisa terima. Sang Buddha juga dulu dipitnah. Tahu Sancah? Pura-pura hamil. Karena dewa nggak setuju, marah. Masuklah ular, jatuh semua. Sang Buddha yang sudah luar biasa, guru kita, masih kena fitnah. Apalagi kita. Jadi semua dari zamannya itu memang sudah diajarkan. Kita harus bisa terima. Dewa Datta sampai sekarang masih di mana? Dewa Datta yang menyakiti Sang Buddha sampai terluka kakinya dijatuhin batu. Karena merasa nggak terima. Dewa Datta nggak terima. Nggak terima kenapa? Mestinya dia yang menjadi guru besar, pemimpin para sangga pada waktu itu. Dewa Datta nggak terima. Karena kekuatannya juga sama, dia sama, punya power, sakti. Karena dia merasa sakti dan merasa hebat, dia nggak terima, nggak layak Sang Buddha. Tapi kan pilihan. Akhirnya karena dia mencelakakan Sang Buddha, masuklah dia ke dalam bumi sampai sekarang belum keluar. Maka jangan jahat-jahat, ngeri. Langsung ditelan bumi sampai sekarang masih ada di neraka Awici. Gak ada jedanya disiksanya. Itulah kenapa kita harus mempunyai hati yang lapang menerima kenyataan. Dalam bisnis atau dalam studi, dalam rumah tangga, itu pun harus bisa menerima kenyataan. Kenapa harus bisa menerima kenyataan? Kadang ada timbul rasa iri di hati kita melihat orang lain sukses. Dalam rumah tangga, ada keluarga, ada istri, kadang pemicu bisa jadi dalam rumah tangga, melihat suami bekerja, lihat teman bekerja, sama, posisinya sama, tapi ekonominya berbeda. Gajinya sama, tapi kondisi rumah tangganya berbeda dalam perekonomian. Sang istri yang satu yang agak kurang, Pi, itu temanmu sama satu pekerjaan. Kok dia sudah bisa beli mobil baru? Kenapa kita masih pakai motor? Si istri protes. Dia pakai gelang loh, Pi. Dari sini sampai sini. Itu gelangnya panjang amat. Pakai gelang dari ujung jari sampai lengan. Panjang, Pi, emasnya banyak. Kok papi enggak ada sih? Si papinya bilang, inilah gaji kita cuma cukup segini. Kita punya motornya cuma ini, gak bersyukur. Dia mungkin ada bisnis yang lain. Kan kerjanya posisinya sama. Kenapa kok bisa beda? Dia punya mobil baru, punya fasilitasnya lumayan.
Kenapa papi bisa enggak seperti dia? Terus istrinya. Setiap pagi mau berangkat kerja, pintu dia udah punya mobil baru. Kulkasnya pun baru. Terlalu menggoda. Pusing juga setiap pulang kerja pun seperti itu. Suaminya berpikir setiap hari, aduh gimana caranya ya dia bisa timbul loba. Melanggar sila. Si loba ini bisa melanggar sila, Pak. Bu, melanggar sila. Bisa enggak dia membunuh kalau lobanya timbul? Bisa. Karena keserakahannya timbul. Bisa enggak dia mencuri? Nah, ini yang kedua. Karena rongrongan istrinya pengen punya mobil baru, pengen punya gelang emas permata, suaminya sayang istri. Tapi salah jalan. Lagi ada proyek. Biasa dia jujur-jujur aja. Biasa oke-oke aja. Enggak pernah tertarik yang namanya korupsi. Dia enggak mau lagi. Tapi karena desakan ekonomi mungkin karena dia berpikir juga iya ya. Kenapa kok saya enggak bisa seperti dia? Akhirnya apa yang terjadi? Coba-coba. Coba-coba ada proyek, dia yang nanganin. Dapatlah tender, menanglah dia. Ambillah dulu sedikit, ternyata enak. Bisa ya aman. Sekali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, 4 kali, 5 kali keenakan. Jadi kebiasaan, enak banget. Kenapa enggak dari dulu ya kayak gini? Istrinya pun gembira, senang sekali. Aduh papi kenapa enggak dari dulu kayak gini? Enggak susah kayak gini, sekarang kita enak ya. Punya mobil, punya motor bagus, punya permata emas, semua punya yang hal-hal yang branded semua dia punya. Tapi namanya kejahatan tidak akan bertahan lama. Terbongkarlah karena diaudit dari pusat. Semua dicari dana ini kemana semua. Apa yang terjadi? Hancurlah semua. Kesulitan yang dulu cuma biasa-biasa aja, sekarang ini termiskinkan. Rugi ya. Lagi hidup damai-damai, rasa inginnya bergelora, membara, ingin sesuatu, akhirnya kehidupannya lebih susah lagi. Jadi jangan coba-coba mengambil hak orang lain, hidup kita pun akan kesulitan. Bahagianya semu sebentar. Jadi ada nasihat yang membuat kita lebih semangat. Yang pertama adalah don't worry. Jangan khawatir. Jangan khawatirkan kehidupan kita selama kita banyak berbuat kebajikan. Jangan khawatir. Karena yang menyelamatkan kita, siapa yang menyelamatkan kita? Bisa kita selamatkan, siapa yang bisa selamatkan kita? Siapa? Diri sendiri. Inilah penyelamat. Penyelamat kita. Maaf kalau tetangga kita penyelamat kan? Kita ini diri kita. Bagaimana kita mau selamat kalau kitanya jahat? Sirik dengki sama orang. Lihat orang senang, susah. Lihat orang susah, senang. Yang menyelamatkan diri kita bukan yang namanya gelang. Masuk dompet. Boleh, bagus. Tapi didukung dengan sila. Silanya baik. Itu bisa menyelamatkan kita. Mendukung. Jangan pernah khawatir kita akan celaka kalau bukan bagian dari kita. Kalau karma kita tidak mendukung, tidak akan celaka diri kita. Yang membuat celaka, karmanya pas lagi berbuah. Karma baik akan timbul ketika karma buruk pun timbul. Pernah ada satu kecelakaan, cuma biasa aja. Enggak macem-macem, cuma lecet-lecet aja. Itu
karma buruk berbuah. Tapi karma baiknya pun timbul, mendukung, menyelamatkan dia. Biasa celakanya bisa mencelakakan, maaf kata, bisa patah tulang, atau kaki, atau leher, atau sampai meninggal mungkin. Kalau karmanya belum berbuah matang untuk sampai secelaka itu, nggak akan terjadi. Jadi yang menyelamatkan kita dalam hal apapun diri kita sendiri. Jagalah diri kita untuk tetap berbuat baik dan berbuat kebajikan. Yang kedua, give more. Berbagilah, berdanalah. Jangan pelit untuk berbagi. Masih ada orang tua? Masih ada orang tua, mama, papa masih ada ya? Berbagilah ke orang tua dulu. Yang utama. Selama orang tua kita masih ada, berbagilah. Jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua. Karena orang tua gak pernah hitung-hitungan membesarkan kita. Dari dalam rahim sampai kita besar segini. Sampai jadi orang-orang yang sukses, jadi orang-orang yang hebat. Bukan karena kerja keras kita aja. Tapi ada dukungan orang tua kita. Ada doanya di situ. Ada doanya yang tanpa kita ketahui. Siang malamnya hatinya selalu berdoa. Betul Ibu? Ngedoain anak? Jadi selalu ada doa-doa baik. Perbuatan baik yang mamah orang tua kita lakukan buat anak-anaknya. Kalau kita, mamah kita sering berbagi, anaknya di mana-mana pasti ada yang tolong. Di mana kita berada, padahal kita nggak pernah berbagi nih, misalnya berbaginya cuma biasa. Tapi orang tua kita tuh rajin banget berbagi. Nggak boleh lihat yang susah, hatinya selalu tergetar ngelihat yang susah. Pengen aja tolong, pengen aja bantu. Pasti anaknya dimanapun nggak bakalan kelaparan, nggak bakalan kesulitan. Pasti aja ada yang bantu. Karena dorongan cinta kasih orang tua kepada kita itu memancar nanti di mana-mana. Jangan pernah pelit sama mama. Jangan pernah pelit sama papa kita. Kadang anak lupa. Yang sudah berkeluarga, mamahnya jauh, buat telepon aja susah. Sibuk mah, sibuk pak. Padahal zaman sekarang kan udah hebat ya. Bisa video call, bisa tanya, mama sudah makan? Orang tua ditanya aja udah senang. Mama sudah makan? Udah. Ci aboy. Aboy. Wah kirim buru-buru. Udah makan belum ma? Nanti Grab datang depan. Padahal rumahnya jauh. Misalnya di daerah. Tetap kasih sayangnya nyambung terus. Jangan mentang-mentang kita di Jakarta, mama kita di daerah, telepon aja susah, datangnya pun kalau cengbeng. Kalau Imlek pun kalau ada ongkos, nggak ongkos pun nggak pulang. Jadi tetaplah komunikasi, kasih sayang orang tua tetap hubungi. Karena orang tua biar bagaimanapun menanti, mengharapkan. Walaupun kita ada di mama kita, misal kita ada di luar negeri pun, mama kita ada di Indonesia pun, bisa. Kita ada dimanapun berada, komunikasi sekarang udah luar biasa. Udah zamannya zaman now. Udah gak kayak dulu, susah, mesti ke pos. Sekarang udah tinggal pencet, datang. Grab makanan, Shopee datang. Jadi gak ada halangan untuk bisa menghubungi orang tua kita, untuk menjamin orang tua kita. Kadang-kadang kita salah persepsi, Bang. Kenapa saya bilang salah persepsi? Kita lebih mengutamakan biku sangga. Boleh, itu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Menyokong biku sangga adalah kewajiban kita sebagai umat Buddha, harus menyokong biku sangga. Tapi kita utamain dulu. Ada Lung Podun di Thailand pernah bilang, jangan pergi menghormat biku dulu sebelum engkau menghormat orang tuamu. Kadang kita salah kaprah. Di mana ada bante, datang buru-buru, berkemas, beri makanan yang enak-enak. Ada babi panggang, semua enak-enak. Mama di rumah makan warteg. Kita kadang-kadang salah kaprah. Yang diutamakan,
yang nggak membesarkan kita, yang nggak melahirkan kita. Kalau kita sudah lengkap, sudah menyokong di Parita Berkah, Manggala Sutta, menyokong anak dan istri adalah berkah utama. Menyokong orang tua berkah utama. Berkahnya luar biasa. Kita lengkapi dulu orang tua, selesai, penuh, wah komplit. Sudah bisa menyokong mama papahnya, keluarganya, keluar kita memberkahi. Kita dapat berkahnya double. Bisa berdana, menyokong biku sangga juga lebih berkah. Jadi utamakan dulu orang tua. Kasih, berdanalah. Jangan pernah malas untuk berdana. Jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Apalagi buat mama kita. Saya ambil contoh kisah seorang anak. Mungkin pernah saya cerita di tempat lain. Ada seorang anak, ada mama janda. Punya anak satu-satunya. Disekolahkan sampai tinggi, sampai dapat gelar sarjana, sampai dapat posisi yang bagus di perusahaan, sampai punya keluarga. Kesalahan si anak sudah lupa dengan mamanya. Bukan dalam arti kata lupa karena dia sibuk. Ya, karena kesibukanlah yang membuat dia lupa dengan mamanya. Hingga untuk menghubungi aja jarang sekali. Mamanya kangen. Teleponlah mama. Dia panggil Koko. Ini ceritanya bukan fiktif Pak, Bu. Ini adalah kisah nyata yang saya samarkan. Ada di suatu daerah. Dia telepon anaknya, Koko, lama ya Koko nggak pulang. Mama kangen. Oh iya mak, lagi sibuk, nggak bisa pulang dulu, nggak bisa tengok mama. Oh ya, penting baik-baik ya Kok. Iya mak baik-baik. Selesai. Suatu hari mamanya pergi ke pasar Pak, Bu. Ketemulah temannya. Hei Ai, lama nggak jumpa ya. Iya. Anak Ai sekarang hebat ya. Udah punya mobil baru. Alphard. Hah, iya. Saya nggak dengar, nggak tahu. Oh ya, cepat pulang dia ambil HP. Senang dia pulang. Wah, harapan dia di hati dia, wah pasti nanti saya dijemput nih sama anak saya. Karena dia punya mobil baru. Mungkin dulu dia nggak jemput saya, nggak datang rumah, mungkin dia nggak ada kendaraan yang layak. Teleponlah mamanya. Koko, senengnya mama dengar Koko punya mobil baru ya. Bangga mama, Koko punya mobil baru, bisa nyenangin anak istri, mama bangga, mama senang. Iya ma, gitu. Ya yang penting Koko baik-baik ya. Nggak pulang kok, nanti mah. Setiap hari mamanya duduk depan jendela, tunggu-tunggu, lihat-lihat. Barangkali anaknya pulang untuk jemput dia. Hari berhari tidak pernah datang anaknya, jangankan untuk telepon, enggak. Suatu hari pergi lagi, Pak, ke pasar. Ketemu lagi orang itu. Hei Ai, gimana? Ah, baik-baik. Jadi gimana? Sudah ketemu anak? Belum, dia sibuk terus. Ternyata dia cerita lagi. Oh Ai anaknya udah pindah ya, sekarang rumahnya mewah. Bagus sekali. Oh ya, Ai belum sana, belum. Pulang dia. Di hatinya bergumam. Oh bangga anak saya udah punya rumah yang bagus. Mewah lagi. Karena di perusahaan dia terpilih menjadi karyawan yang baik. Mendapat posisi yang tinggi. Jadi GM. Jadi cukup lumayan. Telepon lagi ke anaknya. Koko? Mama senang Koko sekarang udah punya mobil baru ya. Rumah baru ya. Koko udah punya mobil baru, rumah yang mewah, mama bangga dan senang Koko bisa menyenangkan anak dan istri Koko. Iya ma, ya maaf Koko belum bisa pulang. Iya gak apa, yang penting Koko sehat-sehat, baik-baik, sudah. Mamanya masih berharap anaknya jemput, suruh lihat rumah barunya. Tapi tidak sama sekali. Lama lagi dia ke pasar ketemu lagi, wah ini juga. Mau lagi dia cerita. Ai, anaknya baru pulang dari luar negeri, dari Jerman. Oh ya, gak kasih kabar Ai enggak? Wah bawa anjing
Anjing mahal, 50 juta. Wah, keren ya, anjingnya 50 juta. Dia mau nengok mamanya aja enggak. 50 juta. Mamanya gemetar. Telepon anaknya gemetar, Pak. Rasa kangen, rasa rindu sama anak pecah. Kenapa sebegitunya anak? Sampai tidak ingat, lupa sama mamanya yang membesarkannya, melahirkannya, merawatnya, yang menyekolahkannya sampai dia menjadi orang sukses. Lupa dia. Lupa dengan keadaannya yang begitu indah, dengan keluarganya yang baik, keluarganya yang sejahtera. Tapi lupa siapa di belakang itu. Ada doa mamanya. Gemetar mamanya telepon. Menangis mamanya. Koko, ini mungkin terakhir mama telepon Koko. Mama gak akan ganggu Koko lagi. Mama selalu doa Koko biar baik-baik dengan keluarga. Mama dengar Koko beli anjing. Harganya cukup lumayan ya. 50 juta. Setiap hari Koko rawat anjingnya. Koko bawa ke salon. Koko liatin, Koko kasih makan. Koko jaga. Bahkan Koko ajak ke tempat tidur Koko. Koko sayang dengan anjing. Anjing yang Koko bawa dari luar negeri Koko sayang. Sebegitu sayangnya Koko sama anjing. Tapi mama yang rindu, yang sayang sama Koko, Koko lupain. Mama berdoa di hadapan Sang Buddha sama Tuhan. Biar mama dilahirkan nanti. Mama pengen jadi anjing. Mama biar jadi anjing. Biar mama bisa ketemu anak mama setiap hari. Mama sayang sama anak. Mama rindu sama anak. Tapi anak mama jauh. Maka mama berdoa. Mama berharap di saat mama nanti dilahirkan kembali. Mama memilih menjadi seekor anjing. Yang bisa dipeluk anaknya setiap waktu. Setiap hari. Gak dapat berkata-kata. Makna apa yang kita dapat dari cerita ini? Kerinduan seorang anak tidak ada lagi setelah dia mendapat yang apa yang dia punya. Lupa orang tua. Akankah dia bertahan seperti itu? Mencintai seorang ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, hingga kita lupa dengan kemewahan yang kita miliki. Kita nggak sadar dari mana asalnya. Betul dia kerja keras. Betul usahanya. Tapi dari usahanya ada dukungan yang luar biasa, mamanya sendiri. Kita ambil hikmah dari kisah ini, jadilah anak yang baik. Kalau nantinya kita tuanya disayang sama anak, sama mantu, bukan karena anaknya yang baik. Tapi mamanya dulu sayang sama mamanya. Mungkin si ibu ini lupa. Dulunya mungkin dia lupa sama mamanya. Karmanya berbalik. Mungkin juga kehidupan lampaunya bayar karma. Karena ada hutang karma di situ. Maka ada penerimaan di situ. Kalau kita nggak mengenal dhamma, kita nggak akan terima. Sekarang kita nggak bisa ngarep anak, Pak, Bu. Ngarepin anak nggak bisa. Sekarang udah zamannya udah beda. Zamannya udah milenial. Udah nggak bisa dengar kata lagi nasihat orang tua kadang. Lebih dengar nasihat Google. Apa-apa tanyanya Mbah Google. Mamanya udah nggak berperan penting lagi. HP bunyi sekali langsung angkat, Pak. Tapi mamanya panggil sekali 2 kali nggak dengar, Pak. Ini kenyataan, udah zamannya. Selagi kita masih ada kesempatan, masih ada orang tua, jangan berkata kasar. Jangan pernah membentak, apalagi melawan nasihatnya. Kalau mamanya sudah bilang jangan, jangan sekali-sekali melawan. Jangan ya. Kalau kita melanggar, nggak langsung buahnya. Tapi kadang-kadang mamanya nggak sumpahin. Enggak. Karena alam. Orang tua itu benar-benar kata-katanya luar biasa. Nasihatnya mengalahkan dari guru-guru besar.
Nasehatnya itu langsung menembus langit. Karena dia connect dengan Sang Pencipta. Connect langsung. Sedihnya orang tua, alam pun ikut bersedih. Pelit sama orang tua, rezeki kita juga akan sulit. Berbagi gak mesti keluar, harus di dalam. Tetaplah hormati, sayangi orang tua kita. Bertutur katalah, berkata-kata baiklah kepada orang tua kita. Karena orang tua kita lah sesungguhnya Brahma hidup di rumah kita. Kita datang bersembah sujud kepada Buddha, tapi ke orang tua kita tidak pernah. Saya sujud Bu setiap Imlek. Ada yang Imlek bernamaskara di mama, papa? Selalu ya. Dulu saya belum mengerti ajaran, belum mengerti dhamma. Saya nggak ngerti, pai-pai aja mama, kyonghi, udah gitu aja. Tapi sekarang sudah mengenal dhamma, anak saya dari masih kecil, dari umur 2 tahun sudah saya ajarkan bernamaskara, itu. Jadi kita belajar dan mengerti tentang bagaimana kita bernamaskara, bukan berarti kita merendah, tapi kita merasakan bahwa kita bisa menerima kenyataan. Dengan orang tua, selagi ada, rawatlah, cintai, sayangi, karena orang tua kita itu sebagai dewa, Brahma di rumah kita. Pai-pai penting karena dukungan kita. Pai-pai sama mama masih ada, pai-pai aja. Kalau udah gak ada, pai-pai. Tetap limpahkan jasa. Sayangi mama kita, tanya keadaannya, itu. Sering berbagi, bawa mama ke mall dari pagi sampai malam boleh. Capek mamanya. Iya, kasih sayang sama mama harus tulus. Nanti kita tuanya pun disayang anak. Kalau kita melawan, jangan coba-coba ngelawan dari sekarang, ngelawan sama mamanya masih muda-muda, nanti tuanya dilawan. Boleh ingat kata-kata saya, karena ini kisah nyata juga. Anak yang melawan, anak yang nggak taat sama orang tua, hidupnya nggak penuh berkah. Oh biasa Bu, itu juga melawan tapi hidupnya sukses, iya. Tapi tunggu, belum masak. Kalau sudah masak pada waktunya, wah itu nggak bisa dihindari. Karma is never late. Karma tidak pernah terlambat. Dan karma juga, karma is never wrong. Dia tidak pernah salah tempat. Pada tempatnya berbuah. Give more. Yang ketiga, don't hate. Jangan benci. Kepada siapapun jangan pernah membenci. Dalam keluarga sendiri pun kadang-kadang terjadi pertengkaran hingga membenci, hingga nggak bertegur sapa. Kadang dengan suami istri pun bisa terjadi. Bertengkar, diam-diaman. Di kamar, diam-diaman. Tidurnya pun pantat-pantatan. Bisa terjadi. Kita umat Buddha sudah diajarkan menjadi keluarga hita sukaya. Keluarga yang bahagia, sejahtera, saling menerima, saling mengerti. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Adanya cinta, love. Pada suami pun sering-seringlah kata papi, love you. Mami, love you. Oh, seneng kan? Istri juga seneng loh. Pak, kalau istri bilang, mama, jangan gombal. Jangan kata-kata yang tidak baik. Istilahnya cuma rayuan. Keluar dengan hati yang tulus, terpancar dari mata. Tapi kalau bohongnya pasti beda. Ada sesuatu. Jadi tetaplah saling menghargai dalam keluarga. Jangan ada kebencian di lingkungan keluarga. Adik, kakak, cici, koko. Bahkan mama papa kita kalau salah kita benci. Mama ngomel melulu, marah-marah terus. Selalu aku salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Selalu ada larangan. Di mana kita berada pasti ditelepon. Cece belum pulang, Cece di mana? Koko di mana? Pasti mama akan cerewet. Kenapa mama cerewet? Bukan dia benci sama anaknya. Dia terlalu protek, terlalu sayang. Jadi anggapan orang tua cerewet jangan dibenci. Kesel, marah. Mama terlalu cerewet. Koko di mana? Koko ditelepon.
Padahal itu luar biasa. Kita disayang hingga orang tua kita takut kita kenapa-napa. Jangan benci, jangan ada benci di antara kita. Ada yang membenci di sini? Enggak ada ya? Semua cinta kasih. Harus timbulkan sarangi. Harus cinta yang ada. Kasih sayang. Rajin-rajin hak. Suami istri rajin-rajin. Ada getaran cinta di situ. Jadi nggak akan ada berpaling ke lain hati. Kalau yang punya pasangan baru, resmiin dulu baru hak-hakan. Iya, jadi belum jadi keluarga jangan hak-hakan. Bukan muhrim kalau tetangga kita bilang. Tapi mau hak nanti kalau sudah resmi. Tapi harus ada jaga hati. Kalau senyum boleh dikasih ke semua orang. Tapi hati untuk satu orang. Bisa? Bisa kita pertahanin? Kan ada lagunya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, cerminan diri, connectingkan heart and mind. Hatinya harus connect ke pikiran. Hatinya harus bersih menjadi cerminan diri. Cerminan diri dari mana? Pancaran mata, wajah. Nggak perlu pakai skincare. Skincare-nya alami, Pak. Dengan senyuman yang manis, kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, tidak berkata kasar. Itu menjadi cerminan wajah kita. Tanpa skincare yang mahal, akan terpancar senyuman. Kalau orang cemberut cantik gak? Ganteng gak? Wajah yang cemberut aja nggak terima kenyataan di hati, wajahnya langsung hatinya kesel, pasti wajahnya jelek. Orang marah cantik, orang marah ganteng, matanya melotot, Bu. Kalau orang marah nggak ada cantiknya, nggak ada gantengnya. Pak, orang marah pernah lihat orang marah? Matanya merah, mukanya merah, mulutnya monyong. Wah, marahnya luar biasa. Tapi sayang, ibarat memegang bola api. Yang luka siapa dulu, Pak? Bu? Yang luka kita dulu, karena kita yang pegang pertama. Mengharapkan orang lain mati, dia yang minum racunnya. Dia yang minum racun tapi mengharapkan orang mati. Sayang kan diri kita, hati kita. Hati kita jangan kita kotori. Harus dibuang bersih, dikikis kilesanya seperti datang ke sini. Berpuja bakti, baca parita, ya iya. Hai? Hai oke? Oke, ya. Jadi kita berpuja bakti juga salah satunya untuk mengikis kekotoran itu, kekotoran batin kita yang enggak terima kenyataan, yang loba, dosa, mohanya tebal, itu bisa terkikis. Terkikis sedikit demi sedikit, enggak langsung. Orang yang marah-marah mungkin dari sini marah, iya ya, enggak bisa marah ya, janganlah, sabar-sabarlah, sabar, tenang. Yang penting mah kita sadar. Kalau kita sadar mau marah nggak jadi. Mungkin punya anak buah yang punya toko atau nggak punya usaha lain, punya anak buah yang ya sudah panggil. Jangan tegur orang di tempat yang ramai, kasihan juga. Panggil, begitupun kita menegur anak. Jangan lagi di banyak orang. Kita tegur dengan kata-kata yang baik. Oh lagi marah mana bisa Bu? Pasti emosi, marah. Kata-kata kasarnya pun akan timbul. Kebun binatang bisa keluar, Pak. Bisa kalau orang lagi marah. Kebun binatang, tapi sekarang hati-hati. Menggunakan kata-kata anjing, itu bisa masuk ke KUHP. Udah ada undang-undangnya. Kita menyebar hoak, kata-kata yang tidak baik, hingga orang terluka atau dia nggak senang, timbul ketidaksenangan, akan ditindak. Ajaran kita, Sang Buddha pernah mengatakan, jangan jahat dibalas jahat. Tapi Konfusius mengatakan beda. Orang jahat harus dibalas dengan keadilan. Konfusius mengatakan seperti itu. Karena dia juga guru besar. Konghucu. Dia mengatakan kejahatan harus dibalas dengan keadilan. Bagaimana bisa orang sadar kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan? Dia tidak akan sadar. Harus dibalas dengan keadilan. Ya keadilan tadi. Dengan KUHP. Hukum. Mainnya hukum nih. Kalau kita bijaksana. Orang jahat jangan dibalas jahat.
harus dibalas baik. Betul, memang seperti itu. Cinta kasih. Kita dibenci, ya biarin. Tapi kebencian itu kan tidak merusak kita. Yang rusak yang membenci. Hatinya rusak, sakit. Lama-lama jadi penyakit. Karena membenci, yang dibenci belum tentu tahu. Aman-aman aja, oke-oke aja. Dalam satu lingkungan kerja atau dimanapun, kita membenci seseorang, kita benci dengan wajah kita pun bisa beda. Ketemu orang yang kita benci, wajah berubah. Pasti buang muka. Mukanya terbuang dengan jauh-jauh. Ada dia. Jangankan melihat fisiknya, melihat sendal sepatunya aja sudah benci. Itulah kebencian yang mendalam. Jadi kalau kita sadari yang namanya kebencian itu bisa merusak hati, bisa jadi penyakit, bisa stroke, jatuh di kamar mandi. Gara-gara benci, gara-gara marah. Jadi timbulnya darah tinggi, makanya hati-hati. Tetaplah mempergunakan kata-kata yang baik karena kata-kata yang baik itu bisa menyelamatkan kita juga. Kalau orang udah sakit hati bisa segala macam terjadi. Bisa melanggar sila yang pertama. Gitu. Jadi yang ketiga tadi, jangan membenci, expectation. Jangan percaya, jangan tergantung, jangan berharap dengan manusia. Berharaplah dengan kebajikan kita. Kebajikan kita itu tanpa kita harapkan pun akan sendiri datangnya. Berbuat baik, berdana, menyokong anak dan istri, membantu orang tua, menyokong orang tua, itu berkahnya tanpa kita minta. Itu akan datang sendirinya. Seperti kita makan. Seperti minum. Kalau kita minum, semoga air ini bisa menghilangkan haus saya. Tanpa kita doa pun kita minum minuman ini, pasti hilang hausnya. Begitupun berbuat kebajikan. Tanpa kita berdoa pun pasti. Tapi bertekad bisa. Dalam berbuat kebajikan, kita limpahkan jasa kebajikan kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Semoga berbahagia kepada leluhur kita, itu pelimpahan jasa. Jadi berbuat kebaikan tanpa kita berdoa pun, karma baiknya berbuah tepat pada waktunya. Seperti buah pohon mangga, kita tanam mangga pasti buahnya mangga. Nggak mungkin buahnya duren. Masuk buenisbok, buah aneh. Jadi mangga saat kita tanam berbuah, apa langsung besar? Enggak ya, berbunga dulu, berbuah kecil dulu sampai besar, tunggu masak lagi. Itu pun perbuatan, karma kita. Perbuatan baik atau buruk, berbuahnya pun sama seperti mangga tadi. Tunggu, Bu, ada orang jahat kok, itu dia tetap aman-aman aja. Tetap kok rumahnya kaya, orangnya kaya raya, tapi kok orangnya pelit, tapi tetap kaya raya. Ya tunggu, buahnya belum masak. Saat buahnya masak, penderitaan udah pasti ada. Itu gak bisa lari. Kan dibilang karma is never late. Karma tidak pernah datang terlambat, dia pasti datang tepat pada waktunya. Saat buahnya matang, disitulah dia merasakan penderitaan. Saya sampai jam berapa, wait? Takut saya kelupaan bicara. Berapa? Sudah selesai? 10 menit lagi, siap. Jadi tadi dilanjut lagi, jangan jangan tergantung dengan apapun, jangan berharap dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Berharaplah pada perbuatan diri kita sendiri, kebajikan kita sendiri yang kita buat. Dan life is simple. Life is simple. Hidup itu simple aja. Jangan buat yang enggak. Jangan berharap yang lebih. Berharaplah seadanya. Jangan hidup apa adanya. Hidup itu apa adanya. Jangan ada apanya maksudnya. Kalau ada apanya ya udah selalu berharap yang enggak. Kalau kemampuan kita segini ya segini aja. Jangan berharap yang lebih. Kalau berharap yang lebih zaman sekarang ngeri. Zaman online pengen pakai Apple. Biasa pakai OVO, ngelihat yang lain pakai Apple. Gantilah. Karena uangnya kurang, pinjol lah. Hancurlah jadinya. Jadi mengharapkan sesuatu yang kelihatan wah, tapi jadinya penderitaan. Lebih parah. Jangan hidup yang kita nggak mampu. Yang kita mampu aja.
Karena semua juga sementara. Nggak ada yang abadi. Apapun yang kita miliki akan pergi dari kita. Apapun yang kita cari, bukan yang kita bawa nanti ke sananya. Yang kita bawa itu kebajikan. Apa yang kita kasih, nanti ditanya di sana sama Jam Loong. Penjaga pintu, di sana pasti ditanya mana yang dibawa. Karena kita datang ke dunia ini bawa 2 kantong. Di belakang kita 2 kantong yang kita bawa nanti ditimbang katanya. Tapi saya belum ke sana sih. Belum ke sana. Jadi ada yang cerita, inilah damai ya. Jadi kita paham. Tahu mana baik, mana buruk. Nah, nanti di kantong inilah yang kita bawa. Bukan yang kita cari. Rumah mewah, mobil mewah, emas permata, apa itu yang kita bawa nanti ke sana? Yang kita bawa ke sana itu apa yang kita kasih? Apa yang sudah diberi? Kebaikankah? Kejahatankah? Atau hal-hal lainkah? Langkah kaki kita kemana? Tangan kita kemana? Tubuh ini kita gunakan untuk apa? Kalau tubuh ini digunakan untuk kebaikan dan kebajikan, itu akan terbawa. Itu yang menyelamatkan kita dari dunia yang tidak baik, alam yang tidak baik. Yang menyeret kita ke alam yang tidak baik ya itu. Tapi kadang-kadang kita ini manusia, udah tahu itu jahat, udah tahu ini tidak baik, tapi kadang-kadang udahlah dikit ini. Ada pertimbangan di situ. Udah tahu kita marah jelek, tapi tetap aja kayak madu masih nagihin, tetap aja marah. Tetap aja kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah kita manusia. Tapi kita belajar, inilah dhamma. Pada saat kita tidak senang kita harus terima. Dhamma itu indah. Kalau kita bisa praktekkan. Nanti akan terasa di diri kita. Kalau kita ada kebencian di muka pun terpancar, maka jangan ada kebencian. Pergunakan kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang baik bisa menyelamatkan kita, kenapa enggak? Sayangi keluarga kita, cintai keluarga kita dalam lingkungan keluarga dulu. Baru keluar. Keluar akan lebih indah. Kalau di keluarga kita sudah indah. Pasti di lingkungan kita pun ikut terasa. Karena sudah terbiasa di rumah. Dari keluarga yang baik bisa memancarkan. Kayak lingkungan seperti ini, kita jadi orang-orang yang baik. Di lingkungan inilah kita tempat yang tepat. Tempat tepat untuk berbuat kebajikan. Jadi inilah ladang yang subur. Berbagilah, cintailah orang tua kita, mama kita, papa kita yang masih ada. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan pernah bosan untuk berkata-kata baik. Sadari apa yang keluar dari mulut kita pikirin dulu kalau sebelum marah. Kalau marah langsung itu cuma 1 detik hilangnya. Nggak selamanya orang marah dari pagi ketemu pagi kan nggak mungkin ya marah terus ngomel terus. Ada yang ngomel dari pagi ketemu pagi? Nggak ada ya. Sebentar doang. Tapi ruginya seumur hidup. Marah sekali ngeluar kata-kata yang tidak baik itu bisa seumur hidup. Orang sakit hati bisa terbawa mati. Jadi ada boleh untuk merileks kita nyanyi. Dulu saya pernah bawa lagu satu. Mungkin ada yang masih ingat yang saya bilang soraklah, soraklah. Udah ingat masih? Tangannya saya suruh gerak, tapi udah mandi semua ya? Udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, masa belum mandi Bu gitu ya. Jadi saya ajak kita seperti tetangga kita bergembira. Jadi ada sukacita di sini, ada kebahagiaan, ada keceriaan. Nanti keluar dari sini ada sisa-sisanya, sisa-sisa cinta. Jadi tetap ada rasa kasih sayang bagi semua. Tangannya saya gaya, maaf saya izin berdiri. Tangannya digerakin, tangan 2 ya Pak. Gak usah takut, gak usah malu kadang-kadang seperti Unyil. Karena rasa risih, padahal nggak apa-apa, kita sukacita aja, kita bahagia kok di sini, bawa kebahagiaan dan kedamaian. Kita ini damai, kita bahagia. Di tempat ini adalah tempat awalnya kita meniti. Disinilah tempat kedamaian, agar keluar sana nanti hidup kita lebih damai, lebih bahagia. Ya, saya contohin.
Gerakin gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Soraklah, soraklah, kasihnya telah tiba. Bawalah, bawalah, kasihnya dalam hati kita. Berpikirlah kasih, berucaplah kasih, berbuatlah kasih, maka hidupmu pastikan bahagia. Bisa satu kali lagi biar lebih rileks. Mulai ya. Soraklah, soraklah, kasihnya telah tiba. Bawalah, bawalah, kasihnya dalam hati kita. Berpikirlah kasih, berucaplah kasih, berbuatlah kasih, maka hidupmu pastikan bahagia. Na 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 na. Soraklah, soraklah, kasihnya telah tiba. Bawalah, bawalah, kasihnya dalam hati kita. Berpikirlah kasih, berucaplah kasih, berbuatlah kasih, maka hidupmu pastikan bahagia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sesuai dengan temanya, berucap penuh kasih. Pasti hidup kita bahagia. Terima kasih atas sharing damai yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf. Bila ada kata-kata saya atau ucapan saya yang kurang berkenan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Saya yakin di sini semua orang-orang yang senior, orang-orang yang hebat. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Terimalah salam bahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya.